Kalau kita ngelawak pakai solusi, kita ceramah dong. Karena sekolah yang saya bangun semuanya yang Anda bilang pakai uang haram. Ini pertanyaannya agak melenceng dari kata orang ya. Kenapa kok ada perubahan? Gitu. Kagak. Karena saya pengen cerita serunut. Gitu. Saya itu tinggal di sebuah RT walaupun daerah Menteng, tapi kekerabatan secara sosial ya itu warm banget, hangat banget gitu. Jadi nggak tahu ya, menurut saya sih bukan hanya di RT saya, tapi di mana-mana zaman dulu itu lebih apa ya, lebih punya kehangatan gitu ketimbang sekarang. Artinya paguyubannya masih lebih terasa. Karena kan sebetulnya kita secara sosiologis kita memang paguyuban ya, bukan patembayan. Ini kita udah lagi di patembayan nih sekarang, apa individualistis kayak gitu. Nah, ya, jadi saya ya itulah bermainnya di RT, tapi kan RT saya kan termasuk menengah atas lah ya, menengah atas. Nah, serunya di tempat saya itu di belakang, di RT belakang itu anak-anak kampung. Di belakang kampung. Maksudnya di belakang jalan gede gitu atau gimana, Mas? Bukan di belakang RT kami, di belakang itu kan jalan Borobudur menurut itu, di belakangnya itu ke sana segala itu udah mulai perkampungan ya. Perkampungan kayak kita nyebutnya Gang Kelingkit. Gang Kelingkit terus ke sana sampai Jalan Tambak segala macam itu udah mulai perkampungan gitu. Nah, senangnya kita hidup seolah-olah hidup di dua alam. Ketika kita ngumpul sama anak-anak RT ya gayanya kayak gitu dulu sama maaf nih zaman nakal sama anaknya Pak Suryo Sumarno, adiknya Yato itu. Almarhum. Ya udah, biarpun masih kecil kita nembaknya udah pakai cis, udah pakai kaliber 22 tuh nembakin lampu. Kayak gitu. Iya, tapi ketika kita ngumpul sama saya lah terutama ya, sama anak-anak kampung belakang, saya ikutan tuh patungan beli bola plastik gitu. Bola plastik. Atau kebetulan saya punya bola plastik, saya kasih mereka, ini bakal kita gitu. Kalau dulu kan ulang tahun ini sering dikasih bola plastik kan. Gitu. Iya. Nah, terus meningkat sedikit mulai SMP gitu, walaupun saya sebenarnya nggak suka bola. Sama sekali nggak suka bola. Patungan dulu bilangnya kalau anak Betawi, anak kampung itu bola bleter. Bola bleter itu bola kulit. Oh, bola kulit. Kulit. Kayak gitu. Patungan, itu kita patungan. Ya, walaupun kadang-kadang saya lah yang setengahnya saya, yang setengah baru mereka patungan. Main layangan nggak Mas? Saya merasakan itu gitu. Kalau secara sosiologis ya, secara psikologis juga gitu. Gitu. Jadi saya kadang-kadang ngomong sama semua orang, mungkin saya orang paling beruntung di dunia. Saya tinggal di Menteng. Ya, orang tua saya pejabat negara, jenderal. Tapi betapa kami hidup sederhana aja. Nggak punya mobil. Sebetulnya nggak punya mobil. Gitu, nggak punya mobil. Ini zaman bapak saya ya. Kalau ibu saya kemudian setelah bapak saya meninggal, dia berani memajukan cateringnya. Kalau dulu kan karena bapak saya itu moral orang dulu ya. Walaupun bisa sebetulnya. Sebelum meninggal ibu nggak terlalu aktif cateringnya ya? Catering, tapi dia biasa-biasa. Misalnya Om Ali Sadikin gitu. Minta, atau dulu konon Presiden Soekarno, Bu masakin kayak gitu. Dibayar kayak gitu terus. Ya, hanya relasi-relasi biasa lah. Artinya nggak dibikinin gede-gedean. Karena kebetulan ibu saya juga mengurus hotel polisi kan. Nah, tapi begitu bapak saya meninggal, ya haruslah
Orang bapak saya aja nggak bisa dikubur di kuburan yang harusnya bapak saya kepingin gitu, di kuburan keluarga, hanya karena nggak punya uang untuk bisa membawa ke sana. Oh, Dan nggak tahu gitu, ibu saya nggak mau diurus oleh negara, iya, iya. karena negara sebetulnya ngototnya di Kalibata. Ya udah, akhirnya menyerah kita, bapak saya di Kalibata kayak Oke. gitu. Perasaan saya lengkap gitu. Waktu baru-baru mulai bapak saya sampai ibu saya juga pagi itu jam 4 saya ke pasar sama ibu saya. Ibu saya belanja, saya bawa tentengan kayak gitu, saya koordinir. Dulu kan yang di pasar itu anak-anak sebesar saya. Apanya, Mas? Jadi tukang bawa Oh, apa kayak kuli panggulnya gitu. kenek ya. Saya koordinir mereka gitu, bawa ayo ke mobil, udah terus kita Itu pasarnya pulang, di saya mana dulu, mandi. Mas? Kenapa? Pasarnya di mana dulu di dekat Borobudur situ? Oh, Manggarai, Manggarai. Jatinegara, Senen. Itu masih pasar becek, Pak. Oke. Belum seperti sekarang. Oh, masih parah. Iya, iya, Masih iya, parah. iya. Masih asik ya. Manggarai, iya. Asik ya, iya, iya. Main Saya anu kadang dulu, pakai main sepatu layang. karet gitu loh. Kenapa, Saya Mas? kadang kalau jalan ke sana pakai sepatu boot karet. Oh, iya, iya. Kayak yang tukang ikan itu ya. Iya, kalau dulu kan anak-anak kecil emang pakainya gituan kan. Iya, iya. Mas main layangan juga dulu, Mas? Main. Main. Kalau main layangan, bapak saya jagonya. Bapak saya tuh senang main layangan. Oh, gitu. Bapak saya bikin gelasan sendiri, bapak saya. Iya, iya. Wah, anak sekarang itu mungkin nggak kenal tuh, Mas, gelasan itu. Nggak kenal. Nggak kenal. Yang Saya mainan semua mainan yang dilakukan oleh anak seumur saya pada saat itu, saya lakukan, saya mainin. Gatrik, main benteng, main Benteng. apa, ya, semua, gangsing, yoyo, Iya, iya, iya. Apalagi puluk. kalau udah anu Mas ya, kalau udah apa Ramadan malam itu ya. Wah, Ah, Ramadan itu di RT itu kita punya TPAA namanya, Taman Pengajian Anak-anak, kayak ah. gitu. Nah, itu udah kalau sore-sorean dikit ngumpul misalnya, habis buka itu kita apa namanya? Tarawih. Nah, kelar Terawih. tarawih udah deh, yang enggak deh tuh. Udah malam mainan mercon bumbung Ah, lodong kalau orang Betawi bilang. yang Ya itu. pakai itu ya Mas, pakai karbit ya. Tapi kita pakai minyak tanah dulu. Oh, itu. Iya, jadi mesti dipanasin dulu. Oh, Kalau pakai karbit beberapa kali pecah pecah. bambunya. Iya, 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 iya. Nah, itu saya pakai karbit dulu waktu masih ada bapak saya. Bapak saya bikin pakai pipa. Oh, pipa besi berarti. Pak, pakai karbit berani itu. Banget gitu. Terus kuliah dulu di mana Mas? Di situ juga, daerah Menteng juga. Daerah Menteng. Saya Daerah Menteng. kuliah di depan rumah saya Universitas Pancasila. Oke, jadi tinggal jalan kaki ya. Jalan kaki. Dan ngelihat dulu dari atas gitu, dekat kamar saya gitu dari balkon. Nah, Woi, masuk Pak. Kalau gurunya masuk baru saya turun deh. Mas ingat dulu kalau misalnya sebelum ya masih kuliah lah ya, masih masih remaja gitu. Ya, Kalau apa ya jalan-jalan lah istilahnya itu ya, jalan-jalan sore atau apa gitu. ya. Ke daerah mana biasanya Mas? Suka nggak Saya Mas? kan saya suka. Saya kan udah anak motor dari SMA ya. Oke. Saya tuh jalan-jalan ke anak motor lagi. Banyak bengkel saya dulu yang pertama tuh waktu kira-kira saya kelas 1 SMA, satu mahasiswa lah, tingkat 1. Itu di Pasar Kebayoran Lama kebetulan. Jauh Jadi dong. pasar itu kan aktifnya dari ini sampai dari subuh sampai jam 9-10 gitu ya. Nah, saya ke sana di atas jam 11 lah, ke sana di sana. Sebelah Oh, siang. kemanapun.
Oh, oke. Saya kan seneng jalannya aja kan naik motor, mana-mana, ke Blok M, kemana, Iya, kayak iya. gitu. Itu Cuman abang. saya memang bukan termasuk anak yang seperti anak-anak yang lain lah. Kayak misalnya seneng diskotik, seneng apa otomotif juga mobil rally gitu kan, saya enggak. Saya hanya ya gitu aja. Saya otomotif juga Harley tua. Oh, dari dulu udah Harley, Mas. Dari masih. Udah, udah. Oh, Bapak saya kan orang Harley juga. oh begitu. Iya. Dan dulu kan Harley kan menengah bawah, Mas Jilal. Oh, Karena motor bekas orang zaman dulu kan. iya, iya, iya. Sebagai contoh aja, saya ketika saya beli motor Harley itu di kelas 3 SMA, itu harganya 230, itu udah kemahalan. Orang-orang dulu ya mahal banget loh, motor nggak jelas gini. Hmm. Nah, sementara saya dibeliin oleh ibu saya Honda CB 200 itu 400.000 lebih. Hmm. Bayangin itu kan di bawah Di banget bawah, harga jadi harga lebih motor baru murah. saat itu. Iya, 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 Iya. iya. Itu CB lebih. Gelatik itu harganya 300-an. 300.000, 280, 290. Nah Oh, ini masih di bawahnya lagi. Memang menengah bawah banget. Itu tidak harga-harga di bawah 100.000 motor Harley zaman dulu itu. dianggap motor anu lah, motor motor bekas yang tua gitu ya, Mas, ya kira-kira. Motor Iya, tua lah ya. makanya aneh. Saya termasuk anak muda yang seneng kayak gitu tuh dulu sama klub juga dianggap aneh. Makanya saya 2 tahun di klub saya udah disuruh jadi pengurus. Coba nih anak muda di kayak gitu, kayak gitu. Dan alhamdulillah saya sampai terakhir. Dulu kan orang Harley ditakutin bener, Mas Hilal. Itu Oh, namanya razia, namanya razia. Saya dulu aja udah kepikiran aneh. Namanya razia tuh bahkan razia gabungan. Itu kalau ada Harley nggak bakalan di stop, jalan aja oh kayak gitu. gitu. Kecuali misalnya anak Harley-nya pakaian tentara gitu. Nah itu baru di stop. Dan saya ketika jadi pengurus sering banget tuh ngurus gituan ke Denpom nih, Guntur Oh, gitu, kalau ada ambil ambil anak itu, saya dari klub gitu, mohon maaf gini-gini, ambil anak yang ditahan. Sering banget tuh gitu dulu. Oh ya, ini padahal saya termasuk, menurut saya punya pikiran nasionalisme yang tinggi lah gitu, yang ada tinggi lah kayak gitu. Tapi gini, saya kok selalu seneng daerah atau kota yang eh, masih berasa menurut saya ya arsitek dulunya gitu, arsitek Belandanya gitu. Jadi Oh, tata ruang, kalau tadi disebut tata ruang ya tata ruang Belandanya gitu. hmm, Sebagai contoh aja Semarang. Semarang tuh kalau udah masuk daerah Candi itu, ya. aduh menurut saya ini keren banget, ini keren banget kayak gitu, asri gitu. Nah, dulu Bandung itu sekitar apa ya? Banyak sih sebetulnya Bandung dulu, Ciganti, daerah Dago, Cipaganti, Sukajadi, Sukajadi. iya Cipaganti, Sukajadi itu dulu. Aduh. Bahkan mertua saya sempat jadi kepala bank lah, direktur bank di Bandung, dulu Hmm. Bank Perniagaan Indonesia. Itu rumah dinasnya sempat di Sukajadi dan Cipaganti. Waduh itu asri banget, rumah Belanda, Iya, rumah iya, Belanda. iya, betul, betul. Keren banget. Sebagian masih ada Kalau kayaknya, Mas, sekarang. masih sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Iya. Sebagian. Tapi kemudian banyak juga yang sudah modern. Kalau dulu kan Cipaganti Sukajadi itu kita ngelihat ya itulah dulu Iya. sepanjang itu, aduh masih asri banget. Terasa, Terus terasa anunya, Mas ya, ya, terasa atmosfernya ya. rasa atmosfernya dan rasa gini, eh, kesejukan dalam artian bukan bukan apa, bukan dingin atau tidaknya ya, Mm-mm. tapi Adem, adem ya, adem, 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 adem. adem, Itu karena asri apa, itu Mas? adem. Karena apa itu kira-kira? Apa? Mungkin karena halamannya luas-luas. Enggak, Atau menurut saya karena waktu itu kan semuanya begitu, jadi pengaturannya gitu. pengaturannya. Saya melihatnya kok, eh,
ada konsep gitu, ada konsep. Nah, beda sama sekarang ya, rumah-rumah sekarang walaupun satu komplek tuh berasa bener saya walaupun seragam gitu. Ya konsepnya duit. Konsep itu. Mungkin dulu yang Mas Indro bilang itu ketika Mas Indro masuk ke kawasan perumahan berarti itu semuanya rumah gitu ya. Terus masuk ke kawasan perdagangan ya memang daerah perdagangan. Kalau sekarang kan campur-campur, apa itu pengaruh juga Mas? Kayak kan banyak tuh jadi bangunan-bangunannya berubah jadi bank, jadi Iya. jadi outlet gitu kan, jadi restoran gitu ya. Iya, banget. Dan kalau saya harus menyimpulkan, kayaknya saya berkesimpulan bahwa kita dalam menyikapi kemajuan, saya harus ngomong ini, mohon maaf, nggak ada hubungannya apa politik, tapi karena saya berpikirnya seperti itu. Ketika Orde Lama, mungkin kita nggak ada yang punya uang dan nggak ada yang punya kekuatan yang bisa melawan apapun gitu ya. Sehingga kita terima keadaan itu yang sudah, menurut saya sudah bagus gitu. Dalam pembangunan tata kota kayak gitu. Nah, ketika kemudian, itu yang tadi saya bilang, bahwa ada perubahan secara sosial dari paguyuban menjadi patembayan. Kemudian ada saya nggak bisa bilang landlord sih, ada kekuasaan lebih yang gue maunya gini, gue maunya begini, tanpa tanpa mengindahkan lingkungan, kemudian ya jadi seenak-enaknya kalau menurut saya. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi, tapi kan lingkungan ada yang ngurusin Mas, nggak apa? Jadi bisa mengoverrule yang ngurus lingkungan gitu maksudnya. Iya, itu kan yang tadi saya bilang, mungkin nggak bisa dibilang, tapi katakanlah landlord kan. Landlord, ya. Ya kan, katakanlah seperti itu. Jadi dia memang menjual ini konsep gua, sementara di sebelahnya ada lagi lingkungan yang ini konsep gua, yang lain-lain gitu. Tanpa mengindahkan sebuah kesinambungan konsep gitu untuk sebuah kota. Oke. Saya ingat benar, saya kebetulan dekat ya, karena se-RT, karena sahabat bapak saya, Om Ali Sadikin, itu prinsipnya kalau bisa, ini kan sebetulnya pembangunan ke atas segala macam yang mulai kan Ali Sadikin kan. Ya. Walaupun dia juga ngebuka peluit segala macam gitu ya. Gitu. Tapi konsep kayak gini nih. Sekarang Jenderal Sudirman, saya berasa benar Jenderal Sudirman itu dari mulai tanah-tanah doang sampai kemudian ada restoran-restoran doang. Belum ada Pak Raden, bukan Pak Raden, Pak Heri, apa segala macam restoran, bahkan waktu angin puyuh itu saya lagi film Chip itu sampai neduh di mana itu saya lihat bener beterbangan atap-atap restoran yang semi permanen itu. Sampai sekarang jadi hutan beton. Iya. Itu saya berasa banget. Nah itu sebetulnya konsep Ali Sadikin kan. Kita naik kayak Singapura. Kalau ngelebar, waduh, ini siapapun gubernurnya akan susah kayaknya megang. Beliau pernah ngomong gitu loh. Coba dicari deh di ininya. Di googling mungkin. Nah, gitu. Itu konsep. Betul. Itu konsep. Seorang pemimpin yang punya konsep. Sekarang kan kita nggak tahu. Kita hanya pernah dengar bahwa air hujan itu sunatullahnya ke bawah dan harus diserap, bukan ke laut. Nah, konsep-konsep nggak jelas gitu menurut saya. Kita tabung air, ya itu. Jadi jangan dibiarkan air keluar. Emang punya nyawa air, bisa dibilangin jangan keluar. Artinya gini, konsep-konsep nggak jelas. Iya. Semakin pandai kita di Indonesia, bukan pandai, pinter. Pinter. Iya. Beda loh pandai sama pinter. Bedanya apa, Mas? Anda pernah dengar orang bilang pinter nyopet nih orang. Jago nyopet. Pinter bohong nih orang.
Jago, Nggak pernah jago. bilang, oh ini orang pandai menyontek. Itu belum pernah kan? Belum pernah kan? Ya, Dan ya, setelah dia cerdik dan pandai. Harus diikuti pandai. Karena kalau cerdik doang, secara moral, culas. ya, ya. Gitu kan? Ya, ya, Kayak ya. gitu. Nah, hal-hal ini kayaknya ya, yang kemudian ada apa ya? Ada penurunan ya, ada penurunan moral. Kemudian orang menjadi terlalu individualistis. Tadi yang saya bilang, bagaimana kita menyikapi kemajuan menjadi patung bayan itu. Gitu. Nah, akhirnya semua orang merasa pandai, semua orang merasa ya pandai, padahal dia pintar gitu. Ya. Orang merasa pandai, semua orang punya konsep apa yang dipikir, bukan konsep yang terpadu. Ya, ya. Sementara kalau menurut saya tata kota itu harus terpadu dan itu harus dimulai dari pemimpinnya kayak gitu. Ketika pemimpinnya nggak punya itu, menurut saya yang punya konsep itu cuman, kalau boleh saya bilang nih ya, kalau dibilang ini saya dibilang penggemar, tapi emang penggemar Ali Sadikin. Oke. Sampai kemari yang punya konsep itu, mohon maaf, saya bisa buktiin, hanya Jokowi dan Ahok. Kenapa? Saya tinggal di daerah banjir, Mas. Walaupun saya sendiri selalu dikepung banjir, nggak pernah kebanjiran. Tapi gini, itu kemudian berhenti, tahu nggak? Ketika Waduk Ria-Rio dikuasai oleh Jokowi, itu sampai ribut segala macam sama keluarganya Adam Malik. Tapi begitu itu dikuasai, diperbaiki, difungsikan kembali, bahkan ininya dibikin taman kota yang indah, bisa kita lari pagi segala macam di situ, kayak gitu dijagain. Itu nggak pernah banjir sini. Sampai kemarin Anies banjir lagi. Oh, emang kenapa? Lama saya di sini, saya dari tahun 80 masih di sini, di daerah ini. Oke. Belum pernah saya ngelihat kali beruk, kecuali zaman Jokowi Ahok. Belum pernah. Nggak pernah dikeruk. Bahkan maaf nih, di jalur hijau tempat saya kan ada semacam kali kecil lah, kali kecil. Itu kan nggak muat kalau pakai beko gitu dikeruk. Itu masukan orange, dikerahkan itu. Belum pernah kejadian, Mas. Belum pernah. Saya berapa puluh tahun di sini. Dan saya kan di sini boleh dibilang, ya orang saya masuk rumah ini, kiri kanan saya belum ada di tanah. Oke, masih kosong, masih ini Mas ya. Iya, jadi saya mau ngomong bahwa saya lumayan lama loh di sini. Nggak pernah terjadi hal-hal seperti itu, dan baru terjadi ketika Jokowi dan Ahok itu. Kayak gitu. Sekarang banjir lagi, Mas? Udah banjir lagi? Pernah ngalamin? Kemarin ini banjir lagi, yang Jakarta rame itu banjir, Mas. Banjir sampai rumahnya yang paling kasihan sekarang udah pindah. Yang paling kasihan kan rumah mertuanya Mas Kasino. Oh, Itu selalu kena banjir, selalu kena banjir. Kemarin, padahal dia di depan lebih elit, padahal lebih elit ketimbang saya punya gitu. Saya punya kan agak ke dalam. Dia harus punya konsep, gua harus menata ini. Ini si landlord nggak boleh seenak-enaknya, lu harus tunduk sama gua, kok punya aturan kayak gitu. Itulah yang dilakukan Ali Sadikin. Makanya ya, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Kebetulan saya dulu termasuk OSIS. Dan OSIS dulu tuh nggak digabung jadi OSIS yang dibawa KNPI gitu, yang kemudian nanti apa gitu. Nah, kami pernah dikumpulkan Ali Sadikin karena kita pernah protes gitu, protes SPP. Pertama ada SPP. Jadi dikumpulin semua sekolah. Wah, dia ngomong lugas banget, kita tercengang-cengang gitu. Dia bilang, itu konsepnya. Saya harus membiayainya seperti Anda bilang. Saya harus membiayai dari kasino apa segala macam. Tapi saya akan tanggung. Ini bukan hanya Islam. Semua. Saya harus pikirkan untuk semua. Dan satu hal, secara Islam, saya Islam. Saya akan tanggung dunia akhirat apa yang saya perbuat sekarang. Saya hanya berpikir untuk kemaslahatan umat. Ini dia ngomong, saya masih ingat banget. Kemaslahatan umat. Jadi, itu kan ada MUI segala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak suka terhadap diri saya, silahkan menyekolahkan di sekolah swasta, jangan sekolah pemerintah. Karena sekolah yang saya bangun semuanya yang Anda bilang pakai uang haram. Yang Anda bilang, menurut saya tidak. Kalau toh haram saya yang menanggung. Karena Anda harus juga berpikir, itu saya pertama dengar samikna watokna. Gitu. Harus ikuti apa pemimpin. Yang tanggung jawab pemimpin. Gitu. Menurut saya itu konsep. Iya. Bang Ali itu bukan zaman Parto. Masih zaman Bung Karno. Betapa semuanya harus berjuang. Gak pernah dinina bobok. Ya, kalau saya ngelihat orang tua saya, orang tua kita, itu seperti itu. Dan itu mulai terjadi ketika, ya mohon maaf ini pengetahuan saya, kalau saya salah mau ditembak ya terserah gitu ya. Ketika mulai zaman Orde Baru. Orde Baru itu sudah masuk zaman kebendaan. Langsung masuk zaman kebendaan. Kalau kita lihat dari terangkatnya Pak Harto sendiri kan kebendaan banget ya, diperalat oleh Amerika apa segala macam, kebendaan banget Bapak. Saya nggak bisa bilang itu kepentingan negara, kepentingan individu banget. Kebendaan, maksudnya kebendaan gimana sih Mas? Materialistis. Oh materialistis, oke. Iya. Kebendaan banget. Nah, mohon maaf Mas, yang saya dengar zaman Bung Karno, kita mengirim guru loh ke Malaysia. Guru? Iya. Bayangin tuh, pendidikan kita lebih kuat. Zaman saya pendidikan. Zaman saya Mas, zaman saya. Ya. Zaman saya SMA tuh tahun 80-an ya. 79 80-an, 80-an lah, 80 awal. Guru saya masih dikirim ke Malaysia, Mas. Masih. Ya itu kan masih. Ya. Ini dulu. Terus ya, Mas Dono itu tahun 70-an masuk universitas. Dia punya senior, seorang Jepang. Wah itu udah semakin Indonesia banget. Jadi sporternya Warkop dulu. Kalau Warkop main di mana dia ikut, kayak gitu. Ya, saya lupa nama kita. Jepang. Orang Jepang sekolah di sini. Mahasiswa Jepang di UI. Ya. Dia kalau nggak salah S1, S2 sampai nggak tahu deh S3 apa segala macam. Artinya gini, ini orang udah kemudian menjadi Indonesia banget dan dia terkenal bagus. Mahasiswa yang bagus dalam artian pendidikan. Tapi juga masih sempat kayak gitu. Bahkan terakhir dia kerja di Indonesia sempat jadi apa namanya, kalau di daerah bukan duta besar apa namanya, apa koresponden apa deh, bukan di daerah apa namanya, korps diplomatik di daerah, konsul dia pernah konsul di konsulat Surabaya, ya? Bali kalau nggak salah, Surabaya terus Bali, dan sempat jadi duta besar. Oh, oke. Hebat ya? Hebat kan? Sekolahnya di Indonesia itu dulu kan? Iya. Saya manggilnya saya anak jidat aja lagi Ipong. Dia senang aja nggak apa-apa. Sampai punya mbok itu, mboknya dibawa ke Jepang, apa segala, terus masakin buat dia. Orang Indonesia, orang gitu ya. Saya nggak ngomong dianya individualis, tapi saya mau bilang generasi Mas Dono aja masih ada mahasiswa Jepang yang sekolah di sini. Ya sampai sekarang masih. Tapi beda mutunya dulu sama sekarang. Dulu tuh kita dalam keadaan seperti apa? Sederhana banget. Tapi kita bisa ngirim guru, orang bisa sekolah di sini segala. Dan pendidikan itu mohon maaf, artinya bukan pendidikan 1x1 2 atau apa 1x1 1 atau 2 tambah 2 4. Bukan. Tapi ada pendidikan moral juga di sini. Ini hilang. Bung Karno itu dulu menurut saya dia tetap mengharapkan keluarga untuk berkuasa mendidik anak-anak. Bahkan menurut saya keliwatan. Dulu keluarga aja jangan pakai anaknya, jangan dikasih nama pakai boy apa nik.
Bung Karno dulu sambutannya pernah gitu loh. Oh gitu ya. Kayak orang Belanda Enggak, apa? benar. Kayak gitu. Jangan ya. Itu meruntuhkan kita, daya juang dan nasionalisme kita. Loh, bayangin. Dia masuk ke keluarga, dia mengakui keluarga sebagai pendidik awal, tapi dia juga ikut campur. Iya. Kalau sekarang kan keluarga diambil alih sama negara kan, pornografi, undang-undang atau segala macam. Iya. Selesai sudah, selesai. Nah, hal-hal seperti itu kemudian menjadikan kita nggak punya pendidikan yang ini. Artinya gini, kita hanya sekarang, maaf ya, saya S2 ya, saya S3 ya dari Amerika, kayak gitu. Hanya itu Pak. Secara moral tidak menunjukkan. Saya dulu sama Mas Dono, Mas Kasino, saya bukan dari keluarga pendidikan tinggi Pak. Saya dari keluarga militer. Kalau Anda tanya berapa jenderal di keluarga saya bisa bilang. Tapi berapa dokter Anda, berapa insinyur, saya nggak bisa bilang. Ya orang dulu kan, orang dulu. Kayak gitu. Nah, mungkin dari keluarga saya, termasuk ibu saya doang yang pendidikan. Dia punya pendidikan di Belanda. Zaman segitu. Bayangin. Nah, ini berjalan terus, Mas. Berjalan terus. Betapa saya gini. Saya dari kecil janji ya. Ini janji laki. Saya samakan kemari nggak ngeliat tuh ada orang tua yang kayaknya menuntut bener janjinya harus ditepatin. Bapak saya dulu, saya ditinggal ayah saya 9 tahun, berarti saya di bawah 9 tahun. Ayah saya selalu ngomong, janji laki. Ini baru janji laki, belum janji sama Tuhan. Janji Tuhan pertanggung jawabnya dunia akhirat. Saya baru ngomong janji laki karena pertanggung jawabnya dunia. Kecil gue mesti tahu itu. Oh, oke. Jadi pendidikan pertama dari rumah, dari orang tua itu ya. Jadi rumah. Tadi Anda kan nanya kenapa ada perubahan. Ada Bang. Mohon maaf, presiden kita ini lulusan SMP Pak. Jadi dia nggak terpikir, menurut saya ya, nggak salah juga, dia nggak terpikir untuk memajukan pendidikan. Celakanya dia ahli strategi. Strategi dia bangun dengan utang, di mana yang biasa makan teri bisa makan mujair, yang biasa makan mujair bisa mulai makan kakap, yang makan kakap bisa makan salmon, yang makan salmon biasanya bisa makan pindang, apalah dari atas. Ya kan? Ya kan kayak gitu. Harus diakui ada kemajuan pembangunan itu gitu secara fisik. Tetapi yang bayar utang kan kita juga. Yang tadinya makan teri tetap bayar kakap, Pak. Yang makan Blue Merlin bayar kakap, jadi turun ya. Ini gitu. Ini yang nggak. Nah itu yang tadi saya bilang konsepnya nggak jelas jadinya. Oke, gitu. Oke, Mas. Nah sekarang ini pertanyaannya agak melenceng dari kata ya. Kenapa kok ada perubahan? Gitu. Kagak. Saya pengen cerita serunut gitu. Iya. Itu. Betul. Jadi memang kemudian kita nggak menerima. Kalau saya katakanlah saya seniman. Kita kemudian menjadi tidak sederhana. Dan kita kemudian menjadi nggak punya budaya gitu. Nah itu penyebabnya kalau menurut saya. Ya ini seorang hidro doang ya. Monggo kalau mau dikaji sama orang ahli. Ya, saya potong dulu, Mas. Kita menjadi tidak punya kepekaan, Mas. Betul. Karena tidak sederhana. Dan karena kita tidak berbudaya, kita nggak mikir harmoni, Pak. Nggak mikir harmoni ya, karena maunya sendiri-sendiri kan, nggak bisa. Iya. Betul. Iya. Mas Hindro sebagai seniman, ya. Sebagai seniman, oke lah, anggap ketika terakhir Mas Hindro masih aktif ya, atau saya kira sekarang juga masih aktif ya. Nah, sekarang dengan dulu, saya tuh pertama-tama dulu tuh nonton Mas Indro itu di TVRI, Mas. Waktu ulang tahun TVRI ya. Masih namanya apa sih? Dwi Windu 16 tahun.
PSP Petromax apa ya? Apa namanya Ya, itu? kita dulu bikin dangdutan namanya Pancaran Sinar Petromax. Nah, itu pertama itu yang ada istilahnya apa? Joknya itu Kojek, terus naik motor Ya, lewat kompleks ABRI itu bisa apa anginnya turun gitu ya, kecepatannya gitu loh, Mas. kita naik kecepatan motor Angin seperti ya. angin gitu, seperti angin. Iya, iya. Nah, Eh, ya, kembali ke situ. Secara berkesenian gitu ya. Mas Indro merasa yang sekarang dibandingkan dengan yang waktu itu gitu. Eh, apa ya? Lebih asik yang gimana, Mas? Lebih asik yang dulu lah. Lebih asik yang dulu. Kenapa, Mas? Nggak liberal ya. Hmm. Kita demokratis dulu. Gitu. Sebagai seniman kita merasakan demokratis sekali walaupun diberangus gitu ya. Kayak gitu. Banyak kreasi-kreasi gitu. Tapi kita banyak cara untuk warkop contohnya. Kalau zaman dulu itu Rendra, Hari Rusli. Kalau untuk komedian warkop gitu. Tapi alhamdulillah bisa menghindar. Bagaimana caranya? Yaitu kita nggak ngeritik, kita satir. Karena memang secara akademis kalau kritik kan harus diikuti dengan solusi ya. Kalau kita ngelawak pakai solusi, kita ceramah dong. Kan? Oleh karena itu kita ingin satir. Kita nggak pernah nyebut siapa. Nah, Kita nggak pernah nyebut siapa. Waktu kita cerita mengenai angin, apa kita pengen ngomong feodalisme itu masih ada di Indonesia. ya, ya, ya. Sehingga angin pun ikut pada aturan yang feodal. Jadi harus menurunkan kecepatan ketika lewat kompleks ABRI. Ya, masuk kompleks ABRI. Nggak pernah dibilang bahwa kompleks ABRI kalau di tempat-tempat lain itu di luar kota. Indonesia di dalam kota pun gitu tetap 5 kilometer loh harus lewati kota. Kalau sekarang kita bisa ngomong gitu, dulu kita ngomong gitu Mas. Ya kalau ditangkap, kalau hilang. Nah, Mas, apa namanya? Kalau bicara soal masyarakatnya gitu ya, soal masyarakatnya. Ya. Dulu kan Mas Indro sama teman-teman tuh tour lah ke Surabaya, ke Medan segala macam. Pasti merasakan atau sama semua merasakan apa menangani audiens itu, Pak? Beda. Tidak ya. Beda. Makanya kita ketika kita kemudian juga menjadi main film untuk mengakomodir semua, mohon maaf, masyarakat menengah bawah gitu yang nggak kepengen dengar satir atau bahkan nggak ngerti gitu, kita masuk ke film. Dan di film itu Mas, dari film pertama sampai sekitar film 10 lah, itu kita nyebar Mas. Saya kadang-kadang ke Manado gitu, diam-diam gitu nonton. Itu jangankan tadi bilang penanganan ya, ketawanya aja beda. Ketawa. Di Manado di scene ini ketawa habis-habisan, belum tentu di Jogja. Di Medan yang ini diem, di Bandung ketawa banget, kayak gitu. Itu beda-beda banget. Boleh percaya, boleh enggak. Kita dulu pertama masuk heran-heran, bisa ya, beda ya. Oleh karena itu kemudian kita pakai semua logat daerah. Kenapa? Kita kepengen ngerangkul semua. Kita kepengen involve di penonton kita. Ya, ya, ya. Itu kebijaksanaan kita. Itu hasil dari survei itu. Ya, ya. Nah, sekarang kalau tidaknya, kalau sekarang Mas Indro bedain, waktu dulu kalau film itu kan, tapi kalau manggung, saya ingat nonton Mas Indro dan teman-teman di Tapian Daya dulu waktu saya masih di Medan itu ya. Iya. Ya. Itu masih ada nggak ya Tapian Daya? Hah? Masih ada nggak ya? Ada tapi udah berubah fungsi kayaknya Mas, tapi ada ya, masih ada ya. Itu timnya Medan itu. Iya, tim Medan. Sumatera Utara punya tepatnya itu. Jadi, iya, tapi tim banget itu, kayak semacam tim lah. Iya, betul. Kan di nonton di acara di ruang terbuka gitu kan, Mas Indro mainnya ya. Terbuka. Ya. Terbuka gitu. Saya sama Rolis. Sama Rolis ya, betul. Nah, dulu
sekarang saya ngebayangin, tentunya Mas Indro kan menyiapkan materinya untuk manggung di Medan, gitu kan? Desainnya tentu tidak plek-plek sama dengan Jakarta lah gitu atau Bandung kan gitu ya Mas ya. Harus ada penyesuaian gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang gitu Mas, keberagaman dulu dengan sekarang gimana Mas? Apakah tetap sama? Ini memang harus didesain completely beda dengan ini. Gitu. Menurut saya tetap sama seperti dulu, ada keberagaman. Tapi lebih katakanlah derajat keberagamannya lebih tajam dulu ya ketimbang sekarang. Ya. Sekarang kan alat komunikasi di mana-mana, Mas. Ya. Mas dulu di Medan kita pakai gaya-gaya Betawi kayak komeng, nggak ada yang bisa terima, nggak ada yang ngerti. Ya. Sekarang masih bisa, karena apa? Karena TV. Dulu kita masih baru TVRI doang. Yeah. Gitu. Dan mereka corong pemerintah yang nggak boleh bercanda. Tapi dia berani. Gitu. Kalau sekarang kan, saudara ini ada berani ngundang PSP loh Mas. Ya. Walaupun corong pemerintah dia berani ngundang pancaran sinar Petromax itu kan pas ulang tahun itu. Itu kan Chris Patikawa, dia orangnya punya ini. Oh. Kita bilang kita nggak akan yang aneh-aneh, tapi tolong ini kita. Dulu nggak boleh dangdut masuk, Mas. Itu pertama masuk dangdut kita. Iya. Boleh. Kita bilang, monggo kalau mau, cuman gini, kita akan bawa gini. Dulu PSP itu kan gara-garanya yang bikin kasino. Itu waktu festival dangdut antar fakultas UI. Pemenangnya FISIP. Nah itulah kemudian diajak main sama kita. Dikasih nama Pancaran Sinar Petromax. Karena dulu kan semua gitu, Pancaran Sinar Deli. Iya. Kan Pancaran Melayu, Kenyaran Sinar Melayu. Kan gitu dulu semua orkes Melayu kan. Dangdut ini kan dari orkes Melayu, Pak. Awalnya genrenya ya, awalnya ya. Ya. Makanya kita kasih nama dulu bukan orkes dangdut, PSP, OM, orkes, walaupun bukan Melayu juga, tapi orkes moral, Pancaran Sinar Petromax, kita buat itu. Oh itu OM-nya tuh moral, bukan Melayu. Moral, bukan Melayu. Itu yang ngasih nama orkes moralnya Mas Dono, yang ngasih nama Pancaran Sinar Petromax itu Mas Nanu almarhum. Iya. Mas, sekarang saya nanya. Sebetulnya yang menciptakan itu Rudi Badil. Siapa Mas? Oh Rudi Badil. Rudi Badil yang menciptakan istilah Pancaran Sinar Petromax itu di warung kopi dulu. Apa sebetulnya yang Mas Indro sumbangkan atau lakukan kepada lingkungannya lah, kepada kotanya lah gitu Mas. Ada nggak yang Mas Indro sadari atau tidak sadari sebetulnya saya sudah berikan ini loh gitu, kira-kira gitu. Ada Mas? Nggak ada, tapi menurut saya semakin kemari semakin nggak punya sumbangan apa-apa saya terhadap lingkungan dan negara saya. Kenapa Mas? Nggak, kemudian tidak ada, bukan tidak ada urgensi ya, tapi kemudian nggak penting gitu, menurut saya. Contoh gini. Saya mengalami dulu di RT saya itu ada 4 jenderal tentara, angkatan darat, 4 jenderal angkatan udara, 4 jenderal angkatan laut, 4 jenderal polisi. Bahkan duta besar ada 4 duta besar. Denmark ini tinggal ya, tempat rumah tinggal ya, bukan kedutaan. Ya. Bangladesh, Sri Lanka, satu lagi apa ya? New Zealand. Nah, kita dulu kan zaman Orde Lama itu ada Raja Bakti. Sorry, ada?
kerja bakti. Oh, kerja bakti ya. Ya. Itu saya lupa seminggu sekali, bukan, sebulan sekali kayaknya. Ali Sadikin gubernur itu mendorong gerobak sampah, mampir-mampir kemana-mana. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono di depan rumahnya lagi ngacurin rumput yang di jalanan, ya kan? Ya kan? Sementara Pak Surya Dharma itu yang sepuh di sana juga lagi nyapu-nyapu pinggiran jalan, ya kan? Duta besar Denmark itu lagi ngobrol sambil juga ikut nyapu-nyapu dengan bapak saya, jenderal polisi, katakanlah. Ya. Pernah nggak sekarang orang Anda lihat itu? Gitu? Nggak usah kayak gitu deh. Saya terakhir masuk sebelum kemarin tahun 98. Mohon maaf, daerah saya kan daerah Chinese ya. Wah, sangat ketakutan. Yang Melayu waktu itu ya RW apa segala, termasuk saya. Saya disamperin RW, Mas, ini apa yang harus kita lakukan? Harusnya sih kita bisa dijaga nih. Kita bisa minta pasukan, barang 2 aja segala macam. Ayo kita ke Koramil, di depan sini ada Koramil, kita ngomong. Koramilnya nyerah, pasukan diambil. Saya harus bilang sekarang nih, pasukan diambil sama orang-orang berduit. Kan pasukan khusus. Gitu. Kita nggak kebagian. Daerah saya ini kebagian, saya kebetulan pegang Arion itu cuma 1 truk itu terpasang di daerah situ. Oh itu Kelapa Gading bisa lah, itu yang saya bilang. Dengan uang semuanya bisa. Bahkan di sana ada sekian unit panser, sekian ini. Kita nggak bisa dapat. Akhirnya saya buat benar-benar siskamling. Yang dikirim pembantu, Mas. Oh, siskamling. Sampai saya data. Sampai saya data gitu. Ini mohon maaf, padahal saya bukan penduduk sini. Saya secara KTP tetap Borobudur sampai dengan sekarang. Tapi saya coba itu. Saya coba sekarang. Wah, gede-gede. Oke, ternyata. Tapi saya bisa akhirnya yang keluar. Yang muda-muda, tuan-tuan yang muda bisa mulai keluar. Kecuali yang sepuh, saya bilang yang sepuh. Daripada mati di sini malah buat tanggung jawab. Itu bayangin. Sekarang masih terjadi kekerabatan itu, upacara bendera segala. Mereka siapa? Di belakang, Mas. Orang-orang kampung belakang. Ya. Paham ya? Paham perbedaannya ya? Paham. Ya. Kayak gitu. Jadi memang ada perubahan. Yang saya bilang tadi moral. Perubahan apa kemunduran, Mas? Kalau seperti itu. Kemunduran. Kalau kita berprinsip ada gotong royong. Ya. Nah, berarti di sini ada ini. Makanya tadi saya bilang, dulu kita paguyuban, Mas. Sekarang udah patembayan, udah individualistis. Udah, jadi memang sudah menjadi tidak penting. Itu tadi yang ditanyakan, sumbangsi saya terhadap lingkungan apa, menjadi tidak penting. Yang penting gue bayar sampah beres, yang penting tertib, udah itu. Sekarang menjadi sumbangsi, sekarang tertib doang. Nah, ini kan berarti kan gini, Mas, ada kemunduran. Kalau tadi dibilang kemunduran, ada pertama pergeseran dari rasa memiliki bersama, gitu kan. Lalu yang kedua, benar. Yang kedua, pergeseran dari rasa guyup tadi. Jadi kerabatan atau apa namanya? Ya itulah keakraban sosial bersama, gitu ya. Tapi semuanya itu dimulai dari rasa memiliki bersama tadi, gitu ya, Mas ya. Karena kalau bicara tadi betul. Almarhum Bapak mau bersihin, gotong royong, Ali Sadikin dorong, itu kan rasa memiliki bersama. Iya. Nah, gimana caranya mengembalikan, Mas? Nah, ini kita kan lebih enak gini kan. Mungkin dengan Mas Indro mungkin ada pernah kebayang gimana caranya supaya kita bisa kembalikan lagi nih rasa kebersamaan itu ya, rasa memiliki bersama. Jadi gini, pertanyaannya juga bagaimana, mungkin belum sampai sana. Saya akan bertanya pada diri saya gini,
kita punya niat nggak mau berubah. Itu dulu menurut saya. Kalau ada niat, maka akan bisa. Dan niat itu nggak bisa dipunyain seorang rakyat seperti saya, seorang rakyat seperti Bilal Mardani, bukan. Oleh yang harusnya punya konsep tadi. Jadi berarti Itu niat dulu. Kalau nggak ada niat, nggak usah mau berubah lah. Niatnya aja nggak ada. Gimana? Nggak usah lah. Kayak gitu. Ini perkara bukan perkara 1-2 tahun, Pak. ya. Kalau mobil itu udah berat, kalau aku benerinnya 2 bulan. Ya. Kita 32 tahun tak tubrukannya. Wow, berat. 32 tahun, 4 generasi Mas, kita baru kalau ada niat. Ya. Menurut saya ya, saya selalu bilang kalau masalah itu yang Anda tanyakan adalah masalah bagaimana kita akan mempunyai moral itu seperti zaman Orde Lama. Ini kan kita 32 tahun, saya ngomong teknis sedikit karena saya anak motor. Per kalau mau dipasang, Pak, itu diikat dulu pakai kawat. Pasang. Nanti baru dipotong tuh kawatnya. Nah, pernya udah nyangkut jadi di shock breaker gitu ya. Nah, 32 tahun per ini dikawatin. Tiba-tiba reformasi dipotong tuh. Per mental ke atas. Tung, belum balik. Belum. Kadang-kadang mentalnya keluar malah. Ya kan? Walaupun karena pentalannya lagi mungkin nanti suatu saat kembali lagi gitu. Tapi ini memang belum kita akan bisa beres ketika itu gitu. Analoginya gitu. Terus gimana bisa tek, Mas? Nah, itu tadi saya bilang. Proses itu harus diiniin dengan niat. Kalau agak dimental kemana malah keluar. Dengan niat, Pak. Nah, niat itu ditunjukkan dengan apa? Dengan seorang pemimpin yang punya konsep. Konsepnya multi banget, bukan konsep dikit teman dengerin banjir. Bukan konsep tentang DP 0% doang. Tapi bagaimana merubah akhlak, itu juga harus masuk di dia. Bagaimana mengindikan untuk kebersihan. Berarti konsep yang bisa memperbaiki semangat memiliki bersama itu ya. Iya, kalau disimpulkan gitu, konsep yang bisa menimbulkan semangat atau bahkan perasaan untuk memiliki bersama. Nah, ini makin lebar ini, tapi jadi makin lebar ini karena cara pandang memilikinya udah beda-beda ini kan, Mas. Jadi yang kacaunya itu kan ini. Nah, ada salah satu, Mas, bukan salah satu lah ya, tetapi saya yakin mereka semua berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan marwah kita itu kan, supaya bangga dan ingin melakukan untuk bersama tadi. Salah satu instrumen, karena ini kan zaman segala-galanya duit. Awal mula tadi cerita juga gara-gara duit, gitu kan? Ada yang punya duit, landlord, dia punya mau, terus mengalahkan yang nggak punya duit, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang penyelesaian masalah pun cenderungnya juga pakai duit, gitu kan? Nah, salah satu itu adalah kalau negara ya berarti pajak, gitu ya. Pajak, gitu ya. Nah, Mas Indro sebagai warga negara pembayar pajak, saya kira, gitu ya. Kira-kira konsep pajak itu sudah menunjukkan, saya bukan bicara nilainya, Mas, tapi
perlakuannya, saya kan pembayar pajak juga, Mas Indro juga pembayar pajak, gitu ya. Apakah itu sudah mencerminkan ajakan untuk memiliki bersama tadi, Mas? Kapan? Ya, Sekarang. ya, iya. Maksudnya Yang kalau Mas Indro sekarang saya rasakan, bilang, kayak kalau saya kan saya sekarang, saya kan bayar pajak tuh tiap tahun, bahkan tiap hari saya bayar pajak, Mas. Ya. Karena saya beli aqua di warung itu, di Indomaret itu, saya ada pajak itu 10% di dalam situ. Iya. Beli bensin itu bayar pajak, Mas. Iya. Nah, jadi tapi kan ibaratnya gue udah bayar loh, gitu kan. Kok oh bagus atau kok lu gitu sih? Itu loh, Mas. Pertanyaan saya, Mas. Ya, sebetulnya ada kesinambungannya dengan pernyataan-pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan saya sebelumnya. Tidak semua memang orang terpikir itu karena pendidikan tadi. Menurut saya. Tapi kalau dibilang niat pemimpin negeri ini sudah mulai ingin seperti itu, ya. Kata sehat, dari mana itu? Ya kan? BPJS nggak sepenuhnya dibayar dari situ, ada subsidinya pasti, kalau enggak mungkin. Makanya saya punya BPJS. Itu sadar benar saya nggak mungkin belum waktu, nggak pernah saya pergunakan BPJS, tapi setidaknya saya punya sumbangsi untuk BPJS subsidi silang. Mungkin uang saya ini nanti dipakai sama yang lain yang lebih membutuhkan. Saya belum membutuhkan. Itu kira-kira gitu kan. Ya. Ini prinsip saya. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah sudah ada? Sudah, niatnya sih sudah ada. Sudah diaktualisasikan dengan beberapa bantuan yang mempergunakan asumsinya ya, pajak kita tadi. Betapa Mensos sekarang kan, ya kan? Menteri Sosial kayaknya sekarang berfungsi banget. Kalau dulu kan ya ada, nanti kita segera kirimkan karena tsunami di sana begini-begini, kelihatannya kita akan segera kirimkan petugas di sana. Sekarang nggak pakai ngomong, tiba-tiba ada di sana. Hal-hal kayak kan, itu niatnya. Kalau menurut saya niatnya ya, alhamdulillah kalau niatnya udah ada. Itu yang paling penting kan. Dari tadi sebelum pembicaraan kita kadang-kadang nggak punya niat sih untuk maju gitu. Oke, dalam doa saya ini jujur Pak ya, saya dalam doa saya setelah sholat, ya Tuhan, izinkanlah kami bangsa Indonesia maju dalam segala hal, dalam cara berpikir. Rahmati dan berilah hidayah pada pemimpin kami untuk bisa memimpin kami menuju kemajuan. Ini demi Allah, Mas. Demi Allah dalam setiap doa saya, kecuali saya lagi sholat, tiba-tiba pesawat mau berangkat, saya nggak doa, itu cuma sholat doang gitu. Tapi kalau bicara doa, saya selalu setiap habis sholat ada masuk doa itu. Kayak gitu. Itu saya aktualisasikan gitu dalam doa. Karena kemudian saya terus jadi berpikir kayaknya memang Indonesia belum saatnya maju dalam segala hal gitu. Karena apa? Ya niat aja nggak ada. Iya kan? Ya kan? Ya, tapi sekarang mulai ada. Kita mesti ngajak, mesti menyamakan nada niat ini, Mas. Ya. Kalau orang mau kur itu kan ada penyamaan nada, do gitu, Mas. Mau nyanyi Indonesia Raya itu kan ada penyamaan nada. Nah, ini penyamaan nada ini yang mesti dilakukan. Oke, Mas Indro. Iya. Ini penyamaan nada do dengan nada dasar A. Jadi doa. Doa. Mas, sekarang gini, ini kan ada pandemi nih, ya kan? Pandemi ini kan, waduh, kita nggak ada yang bayangin lah satu orang pun ya, tapi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Saya nggak kebayang itu, apa ya, bukan nggak kebayang ya, saya nggak kebayang sebelum pandemi saja, keguyupan di lingkungan Mas Indro itu sudah berubah. Yang tadi bisa main
hidup di dua alam gitu kan, yang ini segala macam. Itu udah sekarang aja udah berubah gitu kan Mas. Nah, Ya. dengan pandemi ini kan lebih berubah lagi, maksudnya lebih jauh lagi ini. Karena semakin individualistis orang-orang itu, bukan karena mau individualistis, tapi disuruh individualistis. Harus jaga jarak dan sebagainya dan sebagainya. Ini pernah terpikirkan nggak Mas? Pernah terbayangkan nggak dengan semua apa namanya tadi, keresahan tadilah ya? Ya, ya. Untuk saya sih terpikirkan banget. Oleh karena itu saya merubah gaya saya. Kalau dulu saya mengajak ini itu segala macam, ya artinya karena tidak ada keterbatasan. Sekarang saya mengajak benar-benar berpikir. Saya selalu dalam apapun, Mas Indro gimana pendapat? Saya selalu mengajak ini kalau menurut saya. Mari kita punya empati terhadap keadaan ini. Gitu. Jadi gini, saya nggak maksain, dong, di rumah dong semuanya kayak gitu. Nggak bisa saya ngomong gitu. Dengan segala problematika, dengan segala masalah, dengan segala yang tadi Anda bilang, kita udah lagi nggak punya apa ya, ya rasa gotong royong, rasa paguyuban. Itu mungkin kalau dulu terjadi udah lama, itu di rumah semua di rumah. Tapi kemudian Ali Sadikin, Mangkubono, terus Jenderal ngirimin makanan ke kampung belakang, gitu. Udah di rumah aja lu gue makan. Kalau dulu mungkin akan terjadi seperti itu. Kemudian RT rapat, ini kasihan nih orang belakang ini nggak bisa makan, mereka biasa jualan ini, jualan itu, segala macam. Ya, pasti mikir kayak gitu zaman dulu. Ya. Sekarang kan enggak, individualistis. Ya. Kayak gitu. Makanya saya ngajak, yang bisa empati kan nggak harus Pak. Yang jelas dia harus tahu bahwa ada keadaan kayak gini dan dia harus apa. Penggojek misalnya, ya udah, pokoknya gue pakai masker apa segala macam, gue nggak bisa berhenti di rumah karena gue akan nggak makan kalau. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang kayak saya kayak gitu, yang kerja bisa dari rumah, ya udahlah di rumah lah gitu. Kita bantu bangsa ini, bukan pemerintah Pak. Kita bantu bangsa ini untuk keluar dari sini. Ini nggak ada Pak. Empati terhadap keadaan ini sekarang juga nggak ada. Empatinya hanya dari pemerintah, mohon maaf. Itu pun karena digaji dia. Kan gitu. Iya. Saya ngelihat, saya pengen punya kayak podcast gitu, tapi baru Instagram. Saya ngomong sama seorang dokter yang kebetulan pengidap kanker. Saya hubungan sama dia terus, apalagi waktu istri saya meninggal. Dan dia penggerak namanya Mild to Chair. Dia cari uang untuk penderita kanker semua. Dan sekarang akhirnya di Indonesia, dan sekarang selalu bekerja sama dengan yayasan saya, Yayasan Pelita Unik. Itu maraton segala macam, itu udah gede. Kalau di luar negeri itu udah permainan benar-benar untuk cari charity untuk banyak hal kayak gitu. Nah, saya wawancara dia, Mas di sana nggak bisa pulang, nggak bisa. Tapi udah kelar dokter, udah. Tapi saya nggak bisa pulang kan ini pandemi. Loh, tapi bukannya di sana udah mulai? Iya, udah mulai. Tapi kan bagaimanapun juga pandemi dan ini dunia. Tapi saya nanya, kok mereka cepat banget sih Mas orang Jepang? Jawabannya sepele doang. Ya karena rakyat kita ini satu pemikiran dengan pemerintah. Jadi ketika pemerintah ngomong kayak gini, kok bisa? Karena pendidikan. Pendidikan di sini boleh dibilang rata Mas, walaupun mungkin miskin apa beda kaya gitu, tapi pendidikannya rata. Sehingga aspirasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi ini diapresiasi oleh rakyatnya karena satu frekuensi. Satu frekuensi ya, itu yang penting. Iya. Satu frekuensi ya. Iya. Kayak gitu. Sadar saya. Iya ya. Pendidikan lagi. Di kita Pak sekarang. Kalau dulu Mas, dulu saya masuk
Warkop kan saya SMA. Hmm. Itu saban kalau syuting pas saya lagi hujan segala macam mau keras banget. Jadi si Indro kurangin nih perannya. Dan Warkop waktu itu selalu minta Indro kasih kamar sendiri ya. Jadi kalau dia lagi syuting biar dia belajar. Oh, Oh jadi gitu. teman-teman Mas Dono, Mas Sadu itu kasih, Iya, oke. Diperhatiin ya supaya tetap sekolah. banget. Hmm. Kan udah maaf saya harus jujur nih kalau ini kan nggak untuk wartawan. Saya harus jujur, kan kejadian Mas Nanu Deo. Ya kan? Ya. Satu. Kedua, yang selalu ditanemin sama saya, gua nggak kepengen lu dokter Andes kan ekonomi. Gua nggak kepengen lu jadi apalah dengan titel ini lu terus berpikir mengenai ekonomi perusahaan. Dulu saya ekonomi perusahaan, manajemen kalau sekarang. Enggak. Gua perlu lu punya frekuensi yang sama dengan kita dalam cara berpikir. Jadi pendidikan yang dilihat oleh Warkop, kalau saya kan tadi saya harus terus terang kalau pendidikan saya nggak di keluarga karena pendidikan di keluarga tentara gitu, polisi. Yang saya dapat dari Warkop mengenai pendidikan adalah bagaimana kita meningkatkan intelijensia kita, cara berpikir kita, supaya satu frekuensi tadi ya. Supaya satu frekuensi. Lu harus punya pendidikan setara dengan kita, satu frekuensi dengan kita. Oke. Kita semua yang lain UI, lu Pancasila nggak ada masalah. Kalau frekuensinya sama. Mas Indro lu paling muda ya Mas di antara teman-teman? Paling muda Mas, saya yang lain udah sarjana, saya baru lulus kuliah. Saya masih kelas 3 SMA. 76 tuh mereka pada lulus, saya 76 kelas 3 SMA. Ujian-ujian akhir gitu kan? Iya. Mereka beda, kalau umur beda 8 tahun sama saya. Oh, iya. Ya Mas, oke. Nah sekarang mungkin Mas Indro, ini sebelum Mas ya, pernah bermimpi ingin tinggal di kota lain selain daripada Jakarta? Pernah. Pernah. Pertama dulu saya kepengen ke Bali, di daerah perkampungan tapi. Oke. Ubud segala terus begitu nggak lama ya Allah itu perubahan harganya. Terus kemudian juga jadi semua turis juga akhirnya. Apa yang saya pikir kekerabatan antar kampungnya nggak terlalu ini jadi. Oh jadi dulu pengen pindah ke Bali itu karena berpikir ke kekerabatannya, kekerabatan kampung. Iya. Banjar gitu kan. Kayak gitu. Dan kayaknya masih murni banget. Turis belum masuk sana, kalau masuk sana ya sedikit banget. Semuanya masih dibuat ya untuk orang situ. Tapi kalau sekarang kan hampir di setiap kampung di Bali itu ada kuliner asli kayak gitu yang bar-bar gitu, ada bar, ada pub, ada kayak gitu. Tuh, terus akhirnya saya kepengen ke Jogja. Jogja juga, tapi yang di pinggir-pinggir enak kali itu masih yang bangun pagi gitu kita ngopi di depan. Pak Indra, monggo, Bu, tidak pundi gitu. Itu buat saya itu seperti saya waktu kecil di kampung ibu saya di Purbalingga. Tapi kan kebetulan ibu saya orang terhormat banget di Purbalingga. Jadi semuanya manggil Ndoro gitu. Oke. Saya sebetulnya agak nggak terlalu suka terhadap feodalisme itu. Dari kecil gitu. Saya soalnya pernah madu. Waktu kecil saya lupa minum susu, padahal saya peminum susu banget, seneng banget. Pembantu saya lagi keluar main, dia dipanggil, Indra, susunya lupa diminum, saya minum susu. Satu sekolah saya manggil saya Indro. Wah, dipanggil Ndoro, dipanggil, waduh malunya minta ampun. Jadi saya lebih suka ngeliat kampung dikejar sama Mbok suruh minum susu ya Mas?
Iya, lupa minum susu pagi dan ke sekolah. Aduh ya Allah. Dorendron, ini susu deh, keren penuh enggak? Minumnya belum diminum. Kayak gitu. Nah, apa ya? Ya itulah yang saya pengen gitu. Nah, ya, Jadi kalau karena di kampung saya Purbalingga gitu, Purbalingga itu sebetulnya lebih nggak kota daripada Jogja. Tapi ya kebetulan orang rumah saya itu seberangnya. Jadi kalau ini alun-alun itu pasti ada masjid kan. ya, Di sisi sebelah sini rumah saya, rumah oh, orang tua saya, rumah eyang saya. berarti pejabat daerah dong. Biasanya kan itu sekitar alun-alun tuh rumah-rumah. Bukan pejabat, kayak semacam apa ya? Pendiri atau cikal bakal gitu kali ya. Kayak keluarga saya punya di belakang Kawedanan itu punya makam sendiri tuh. Oh, Makam keluarga saya. iya, iya, iya. Itu kalau di orang-orang Purbalingga tahu itu makam pendiri-pendiri kota inilah katakanlah ya. Iya, iya, iya. Pejuang-pejuang kota ini gitu terus. Iya, Gitu. iya. Saya berpikir Indro kecil ini kok masih ada feodalisme gitu. Jadi kalau toh saya berpikirnya kalau di Purbalingga itu suka berdagangan itu orang heboh kok kalau ada mobil masuk ke situ dari Jakarta gitu kayak gitu. Wah ini Doro Tenayu Umar rawuh gitu. Wah, apalagi yang di sekitar alun-alun itu kan tahu kami lah gitu. Itu pasti pagi misalnya ngelihat kita, Doro enak tapi ya masih Doro gitu. Kami perasaan saya dihormati karena saya lebih tinggi derajatnya gitu. Iya, iya. Saya kepengen yang sejajar gitu di kampung. Namanya lahir gede di kota kepengen yang rada Ya, balik asik gitu. merasakan lagi ya. Mas Indro, berarti kan dulu saya agak kembali sedikit ya ke zaman waktu kecil dulu kan sekolahnya tadi kan kalau diantar susu berarti kan dekat rumah tuh sekolahnya Mas ya. SD-nya Ya. macam. Nah, pertanyaan saya, sekolah itu masih ada nggak di situ Mas sekarang? Sekarang masih Masih. dikelola oleh dia. Itu kan gini Mas, di depan rumah saya lahir sebelum ada universitas itu di situ. Itu Bukan, tadinya maksudnya adalah SD, Mas, yang kecil, sekolah kecil. ujungnya. Ya, saya dari kecil. Itu kan terjadi setelah akhirnya diambil oleh negara gara-gara konfrontasi Indonesia Malaysia tahun 6 berapa tuh? Ya, 60-an, 63 Iya. berapa? Nah, kemudian di situ dikuasai oleh Diponegoro dulu. Jadi di situ pasukan isinya. Kemudian akhirnya dikuasai oleh kalau nggak salah negara kayak gitu ya. Terus dijadikan universitas. Yang di situ Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno. Dalam perkembangannya, Bung Karno kan seolah-olah gimana sih menjadi musuh Orde Baru saat itu. Dibubarkanlah Universitas Bung Karno, Pancasila sendiri. Jadi orang-orang Universitas Bung Karno bergabung ke Universitas Pancasila. Sebelum yang sekarang ini UBK-nya. UBK yang sekarang ini kemudian kan setelah, kalau nggak salah terjadinya juga udah nggak ada Harto. Nah kayak gitu Mas. Jadi tadinya itu kantin Inggris kita nyebutnya. King Inggris. Kantin Inggris. Iya. Karena itu rumah apa ya, temptation-nya orang Inggris. Di situ bar, di situ bioskop, di situ biliar, bahkan lapangannya kriket, tenis, lapangannya rapi, bagus banget dulu. Sampai akhirnya itu konfrontasi. Kenapa? Gedung SD Mas Indro di situ juga atau lain lagi? Oh enggak. Itu universitas. Tadi kan pertanyaan universitas kan. Ya. Masih ada apa enggak? Ya. Kalau SD? SD saya di dekat situ Mas. SD saya di Pegangsaan Tengah. Sekarang namanya apa ya, Pegangsaan Tengah? Jalan Penataran. Masih ada gedungnya Mas di situ? Masih. SD Perwari dulu. Oh. Trisula. Iya. Dekat situ. SMP saya juga di situ dulu, SMP Negeri 9. Oh. Di pinggir jalan kereta.
Ya, ya, ya. I see, ya, ya. Oke, menarik. SMA rada jauh. Kenapa Mas? Sorry. SMA saya ke Gambir. Gambir Oh, SMA SMA Negeri Gambir. 4. SMA 1, 4 ya? 4. 4. 4. Yang di 4 saya. sebelah di dekat Banteng bukan Mas ya? Di dekat, dulu pernah ada Hotel Transera, tahu nggak? Oh, di situ. Nah, itu di gangnya itu masuk ke dalam. Masuk dalam situ ya, ya. Yang berarti depan Gambir itu ya? Depan Gambir. Iya, iya. Depan Gambir itu ada beberapa sekolah. Ada SMA 7 juga yang di pinggir jalan. SMA 7. SMP-nya ada 35 di situ. Zaman itu udah ada tawuran belum, Mas? Mulai. Jangan. Mulai. Makanya saya tahu itu SMA 70 itu kan dari SMA 9 sama SMA 11 dijadiin satu. Itu saya kelas 3 SMA kalau nggak salah. Mulai ada tawuran, kita sering diserang. Tapi kan namanya sekolah men, SMA 4 itu sekolah yang wah, kamu bikin masalah dikeluarin di situ. Gitu. Jadi ya nggak berani apa-apa kita. Mas, kenapa ya dulu tawuran itu kan dimulai dari, katanya baru mulai kan? Kenapa Mas? Ya. Mereka mulai bertawuran tuh kenapa Mas waktu itu? Kalau ada pembiaran ataupun kalau nggak bisa dibilang kesengajaan, ada pembiaran oleh negara karena punya prinsip-prinsip yang seperti itu. Kalau menurut saya, warkop lah minimal, saya belajar dari warkop dan akhirnya kita berasumsi seperti itu. Jadi gini, Soeharto itu dijatuhkan oleh kekuatan rakyat. Gimana kekuatan rakyat ini lebih pada cendekiawan kan? Dalam hal ini pemuda, pelajar dan mahasiswa. Nah ini bahaya laten untuk Soeharto. Harus dihancurkan. Oleh karena itu kemudian dibikinilah ormas-ormas. Mulainya ormas kan situ. Masuk dibuatnya KNPI. Iya. Di mana KNPI itu difokuskan bahwa inilah ideologi yang dipikir oleh negara, ideologi yang dipikir oleh negara ya, untuk bisa menjadi kader-kader yang berikutnya yang sebetulnya satu frekuensi dengan Soeharto. Nah, mulai dari situ mulai ada perpecahan. Memang belum ke mahasiswa. Tapi kan ke mahasiswa selanjutnya kelihatan banget. Kalau dulu mahasiswa satu se-Indonesia. Kemudian pecah per kota-kota. Kemudian dalam satu kota pun ada forkot, ada ini. Kelihatan banget itu, kelihatan. Kemudian ada ormas-ormas, ada ormas keagamaan, ada ormas. Jadi sebetulnya yang selalu saya tanyakan dan saya selalu malas merayakan. Sumpah Pemuda. Kita hanya dalam batas merayakan. Nonsen Sumpah Pemuda itu. Nonsen sama sekali. Warkop nggak kepengen tuh dari dulu merayakan Sumpah Pemuda. Nggak kepengen. Hari Kartini segala macam. Sebetulnya hanya sebatas perayaan doang. Nggak ada sama sekali semangat yang diserap oleh bangsa ini. Nggak ada. Itu hanya terjadi pada saat Orde Lama. Orde Lama jajal lu perang Banten lawan Makassar. Kalau nggak dihajar dua-duanya benar-benar. Iya. Oh, oke. Iya. Ya kan? Berasa nggak Anda? Iya. Iya. OSIS, semuanya orang punya OSIS. Ketika masuk pada dibikin jadi satu, itu OSIS malah berantem. Jadi ada menyusup juga kah dulu Mas atau gimana ya sampai bisa memancing? Saya sejujurnya nggak sampai sedetail itu, tapi saya berasa banget itu terjadi setelah kita memang belah. Bayangin dulu ada produk pemerintah namanya PREMS, Preman Menuju Sadar. Oh iya benar. Bentukan Ali Murtopo. Wah, itu awal mula dari ormas yang kemudian cuman bisa jaga parkir, cuman bisa ini itu, cuman bisa berebut ladang usaha. Itu awal mulanya. Iya.
Prems. Betul, betul, betul. preman menuju sadar. Tahun 70-an tuh Mas ya? 79, 70-an. ya, betul, betul, betul. Nah, Iya, iya, iya. Wah, menarik. Ini luar biasa Mas Indro. Kita sudah ngobrol macam-macam. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam apa ya? Ini bagian dari intermezzo gitu ya Mas ya. Intermezzo dari kita ini kan semuanya hidup dalam sebuah ruang. Ya kan? betul. Planologi itu adalah urusan untuk mempelajari dan menata ruang itu. Nah, sekarang ini mungkin mudah-mudahan bisa memberikan katakanlah masukan atau pencerahan bagi teman-teman yang menekuni bidang ini, bahwa ada persoalan-persoalan di dalam ruang itu yang seperti Mas Indro tadi ceritakan gitu ya, atau yang kita obrolin, masalah kebersamaan, masalah dan seterusnya lah. Terima kasih banyak itunya Mas Indro, obrolan kita hari ini. Nanti saya akan rapikan sedikit dulu sebelum saya masukkan ke YouTube supaya bisa dilihat teman-teman semua gitu ya Mas ya.